Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang eksponen yang saya khususkan pada matematika dasar, yaitu SIMAK UI dan UM/UGM ya. Untuk menyingkat waktu, itu di papan tulis sudah tertulis soal. Soal yang pertama adalah soal SIMAK UI tahun 2019. Diketahui 5 pangkat 10x sama dengan 1600. Kemudian 2 akar Y sama dengan 25. Kemudian kita suruh menentukan nilai dari 5 pangkat X-1 dipangkat 5 per 8 pangkat min Y ya. Bagaimana penyelesaiannya? Seperti ini. 5 dipangkatkan X-1 dipangkatkan 5 per 8 min akar Y. Nah, ini nanti akan menjadi 5 pangkat X dikalikan 2 pangkat akar Y dipangkatkan 3 per 5 pangkat 5. Sorry, ada kesalahan. Ini maksudnya adalah 5 pangkat 5x. Nanti pasti hasilnya nanti sama dengan ini nanti. Dari ini maka sudah kita simpulkan bahwa 5 pangkat 5x nanti sama dengan 40. 2 akar Y-nya ada. 2 akar Y-nya itu kan 2 pangkat akar Y-nya 25. 25 itu kan 5 kuadrat. Berarti ini nanti adalah 5 pangkat 6 gitu. Per 5 pangkat 5 sama dengan 40 dikali ini begini 5 sama dengan 200. Jadi nanti ini hasilnya 200. Yang jadi pertanyaan mungkin di antara kalian belum mengetahui bagaimana perubahan dari bentuk pertama ke bentuk kedua sehingga menghasilkan 200. Nah, sekarang saya jelaskan. Ya, tadinya akan saya jelaskan kenapa ini yang satu ini menjadi yang kedua kemudian menghasilkan 200. Ya, coba perhatikan di sini. Yang pertama, ini ada 5 pangkat X-1 begitu. Dipangkatkan 5 itu sama dengan 5 pangkat 5x dikali 5 pangkat min 5. Pakai sifat, ini pakai sifat sebelumnya, pakai sifat. Kalau ada A pangkat M dipangkatkan N itu kan sama dengan A pangkat M kali N. Nah, dalam hal ini kan ini itu adalah M-nya, 5 ini adalah N-nya. Katanya M kali N berarti X-1 dikalikan 5. X dikalikan 5 dapat 5x, min 1 dikalikan 5 dapat min 5. Jadi 5 pangkat 5x dikali 5 pangkat min 5. Lahirlah ini. Yang jadi pertanyaan, ini kan 5 pangkat 5, kenapa di sini jadi di bawah? Nah, ini nanti pasti sama dengan 5 pangkat 5x per 5 pangkat 5. Kenapa? Kalau ada sifat A pangkat min M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, ini kan ini itu M. Nanti jadi seper A pangkat M per 5 pangkat 5. Itu asalnya. Kenapa lahir 5 pangkat 5x per 5 pangkat 5 ini? Ya dari sini prosesnya.
Ya. Kemudian di sini kenapa muncul 2 pangkat akar Y dipangkatkan 3? Nah, kenapa muncul itu? Nah, muncul itu karena itu 1/8 min akar Y. Nah, itu kan sama dengan 8 pangkat akar Y, kan begitu? Nah, ini nanti sama dengan saya jelaskan. Kenapa di sini muncul 8 pangkat akar Y? Pada di sini itu kan 1/8 min akar Y. Lagi-lagi menggunakan sifat ini. Nah, kalau nanti ada sifat begitu, ada sifat 1/A pangkat min M berarti sama dengan A pangkat M. Berarti kalau ada 1/8 pangkat min akar ya 8 pangkat akar Y. Dari ini sifatnya. Kemudian di sini 8 itu kan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. 8 itu 2 pangkat 3 dipangkatkan Y akar Y. Nah, ini nanti kan sama dengan menggunakan sifat lagi. Nanti menggunakan sifat begitu. Kalau ada A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat N per M. Perkalian itu berlaku komutatif. Berarti ini jadinya apa? Jadinya 2 pangkat akar Y dipangkatkan 3. Itu jadinya. Jadi kenapa ini muncul 2 pangkat akar yang ketiga? Ya prosesnya dari sini. Nah, itu yang harus kalian pahami. Tetapi kalau kalian sudah paham, ini semua sudah paham, ya langsung menjadi yang seperti yang kedua ini. Nah, ini saya menjelaskan bagi mereka yang belum paham kenapa bentuk 1 ini menjadi bentuk 2, ya prosesnya seperti ini. Bagi yang sudah paham nggak pakai ini, langsung ketemu ini. Nah, itu yang pertama yang kalian harus pahami bagi mereka yang belum paham. Berikutnya adalah, nah, kenapa di sini lahir 40, di sini lahir 5 pangkat 6, di sini lahir 5 pangkat 5? Nah, akan saya jelaskan. 5 pangkat 5E kenapa 40? Nah, 2 akar Y pangkat 3 kenapa jadi 5 pangkat 6? Kan itu kan. Ini 5 pangkat 5 dari sini. Nah, dari sini. 5 pangkat 10 X itu kan diketahui 1600. Ini nanti berarti 5 pangkat 10 X itu kan sama dengan 1600. Karena 1600 itu 16 ke 100. Ini nanti pasti sama dengan ini nanti akan menjadi 5 pangkat 10 X itu sama dengan 4 kuadrat dikalikan 10 kuadrat. Nah, ini nanti sama dengan, nah nanti akan jadi 5 pangkat 10 X itu akan sama dengan 4 dikalikan 10 pangkat 2. Nah, ini nanti akhirnya kalau ini saya bagi 2 pangkatnya, ini kan sudah sampai ke 2. Ini jadi 5 pangkat X 5 pangkat 5X 5 pangkat 5X sama dengan 40
pangkatnya saya bagi 2, 5x, pangkatnya saya bagi 2, pangkat 1. 4 dikalikan 1 kan 40, pangkat 1 sama dengan 40. Tuh. Atau kalau kalian mengerjakan begini juga nggak apa-apa. 5 pangkat 10x begitu sama dengan 40 kuadrat, karena 40 kuadrat itu sama dengan 1600 misalnya. Nah, sama dengan ya. Berarti ini nanti sama dengan kalau saya bagi 2, pangkatnya saya bagi 2 kan 5 pangkat 5x. Kalau ini pangkatnya saya bagi 2 kan 3 pangkat 1 sama dengan 40. Ini lebih pendek. Tergantunglah pemahaman lu nanti, lebih paham yang atas kah atau yang bawah, terserah nanti. Jadi terjawab sudah. Kenapa 5 pangkat 5x itu sama dengan 40? Karena 5 pangkat 10x itu sama dengan 1600. Setelah diproses begini, ternyata 5 pangkat 5 itu sama dengan 40. Atau prosesnya yang kedua ini. Nah, itu yang harus kalian pahami. Kalau kalian sudah paham, dengan dilihat saja sudah kelihatan. Ini kan 5 pangkat 10x, ini 40 pangkat 2. Berarti 5 pangkat 5x sama dengan 40. Sudah, tidak usah pakai cara seperti ini. Ini cukup diproses di otak kita. Nah, ini kan saya menjelaskan bagi mereka yang mungkin perlu tahapan-tahapan untuk menentukan nilai dari 5 pangkat 5x itu sama dengan 40. Tak usah tambahin, tak usah pakai ini. Ya, tuh kenapa 5 pangkat 5x itu sama dengan 40. Lanjut. Kemudian kenapa ini pangkat 5 pangkat 5? Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian 2 akar y pangkat 3, kenapa 5 pangkat 6? Nah, gitu kan. Nah, dari yang diketahui ini 2 pangkat akar y sama dengan 25 itu kan sama dengan 2 akar y itu kan sama dengan 5 kuadrat. Ya, gitu prosesnya. Nah, sedangkan 2 akar y dipangkatkan 3 itu kan 2 akar y dipangkatkan 3 begitu. 2 akar ini kan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 begitu dipangkatkan 3. Ingat sifatnya. Kalau A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Berarti ini sama dengan ini adalah M-nya, ini adalah N-nya. Berarti M kali N 2 kali 3 berarti 5 pangkat 6. Ya itulah kelahiran 5 pangkat 6 ini karena nilai dari 2 pangkat akar y sama dengan 25. Berarti 2 dipangkatkan akar y itu 5 kuadrat. Karena dipangkatkan 3 dari 2 akar y pangkat 3 di sini. Nah, sementara 2 akar y nya itu 5 pangkat 2, berarti 5 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 5 pangkat 6. Itu prosesnya. Nah, kemudian lanjut. Kemudian kenapa ini lahir 40? Memang dari sini 5 pangkat 6. Nah, 5 pangkat 6 per 5 pangkat 5. Itu kalau ada sifat A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Nah, ini. Kalau kita di sini menggunakan sifat ini, maka kan ini sebagai A-nya itu 5, A-nya itu 5, M-nya adalah M-nya ini adalah 6, N-nya adalah 5, berarti 5 pangkat 6 min 5 berarti sama dengan 5 pangkat 1 sama dengan 5. Nah, kenapa ini melahirkan 5? Itulah. Tetapi lagi-lagi kalau kalian sudah paham ya jalannya singkat seperti ini. Nah, tadi saya penjelasan yang panjang itu nanti saya peruntukkan bagi mereka-mereka yang belum memahami kenapa yang 1 menjadi 2, kenapa yang 2 menjadi 3, dan kenapa yang 3 menjadi 4, sehingga mendapatkan
Nilai dari 5 pangkat X min 1 per 5 nilai dari 5 X min 1 pangkat 5 per 8 dipangkat min akar Y seperti yang ditanyakan di soal, maka nilainya sama dengan 200. Ya, berikutnya soal kedua ini adalah soal UMGM tahun 2019. Soalnya adalah 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiga dibagi 2 pangkat min setengah plus 2 pangkat min sepertiga itu sama dengan 4x. Kemudian kita disuruh menentukan, soal itu perintahnya adalah menentukan nilai dari x. Nah, ini nanti nih 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiga per 2 pangkat min setengah ditambah 2 pangkat min sepertiga, nanti hasilnya pasti sama dengan 2 pangkat 5 per 6. Hasilnya 2 pangkat 5 per 6. Terlalu pendek, saya agak perpanjang. Ini nanti hasilnya pasti 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiga per ini nanti 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiga gitu. Nah, ini nanti dikalikan 2 pangkat 5 per 6. Tuh. Nah, sekarang kita memproses yang ini. Berikutnya, karena ini sama dengan ini nanti kan coret gitu ya. Berarti 1 kan, 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiga per 2 pangkat setengah ditambah 2 sepertiga itu kan 1. Hasilnya nanti ini kan pasti 2 pangkat 5 per 6 kan begitu hasilnya. Ini itu adalah setelah diproses sama dengan 2 pangkat 5 per 6. Maka berikutnya 2 pangkat 5 per 6 itu sama dengan 4 pangkat X. Ini berarti nanti 2 pangkat 5 per 6 itu sama dengan 2 pangkat 2X. Berarti nanti sama dengan ini, berarti nanti 2x sama dengan 5 per 6. Nah, berarti nanti x-nya itu sama dengan 5 per 12. Kan gitu. Ini nilainya yang ditanyakan. Nah, mungkin di antara kalian yang jadi persoalan adalah kenapa ini nilainya sama dengan 2 pangkat 5 per 6. Itu mungkin yang jadi pertanyaan. Nah, bagi mereka yang jelas, langsung ini jawabannya. Nah, akan saya jelaskan. Kenapa 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiga dibagi 2 pangkat min setengah ditambah 2 pangkat min sepertiga itu hasilnya sama dengan 2 pangkat 5 per 6. Itu perlu penjelasan biar jelas. Nah, di sini akan saya jelaskan. 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiga per 2 pangkat min setengah ditambah 2 pangkat min sepertiga. Ini nanti sama dengan 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiga gitu per 1 per 2 pangkat setengah ditambah ini nanti 1 per 2 pangkat sepertiga. Nah, tuh. Kenapa? Ingat, 2 pangkat min setengah itu dengan menggunakan sifat A pangkat min M itu sama dengan 1/A pangkat M. Nah, inilah sama dengan ini. Berarti nanti ini sama dengan 1/A
2 pangkat setengah. Jadi 2 pangkat min setengah menjadi 1/2 pangkat setengah itu argumentasinya seperti ini. Mungkin kurang besar sedikit biar kelihatan. Ini kurang besar sedikit. Ini 2 pangkat setengah. Argumentasinya ini. Jadi 2 pangkat min setengah itu sama dengan 1/2 setengah. Kemudian 2 pangkat min sepertiga itu sama dengan 1/2 sepertiga. Argumentasinya analog dengan ini. Sama-sama menggunakan sifat ini. Analog. Itulah argumentasi kenapa 2 pangkat min setengah menjadi 1/2 pangkat setengah. Argumentasinya ini. Sedangkan 2 pangkat min sepertiga menjadi 1/2 pangkat sepertiga. Analog seperti ini. Nah, kemudian kita proses ini. Nah, ini nanti sama dengan 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiga gitu. Ini nanti 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiga per 2 pangkat setengah dikali 2 pangkat sepertiga. Nah, kenapa yang bawah ini penyebutnya ini menjadi ini? Nah, ini addresnya 1/2 pangkat setengah ditambah 1/2 pangkat sepertiga. Gitu. Ini menjadi ini. Nah, ini penjelasannya. Ini disamakan penyebutnya. Nah, penyebutnya siapa? 2 pangkat setengah dikali 2 pangkat sepertiga. Nah, maka yang ini dikali 2 pangkat sepertiga, maka yang ini dikali 2 pangkat setengah. Nah, gitu. Nah, ini kan bisa dibalik sama dengan 2 pangkat setengah begitu ditambah 2 pangkat sepertiga begitu. Per ini 2 pangkat setengah tambah sepertiga, setengah ditambah sepertiga. Ini sifatnya begini. Kalau ada ini kan 2 pangkat setengah dikali 2 pangkat sepertiga itu kan sama dengan 2 pangkat setengah ditambah sepertiga. Sifat. Nah, berarti kan sama dengan ini samakan penyebutnya. Berarti kan 2 pangkat 5/6. Itu argumentasinya. Nah, ini nanti adalah 2 pangkat 5/6. Ini saya hapus. Nah, berarti kenapa tadi ini menjadi nih dengan argumentasi yang saya hapus tadi. Sudah, berarti ini nanti sama dengan 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiga gitu per ini 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiga dikali dengan atau gini, kalau bingung. Nah, ini di bawah ini kan pecahan juga, maka ini sama dengan dikalikan kebalikannya nih, 2 pangkat setengah dikali 2 pangkat sepertiga per 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiga, kan gitu. Ini itu sama dengan ini dikalikan kebalikannya ini. Ini kan sama dengan ini. Maka kan 1 nanti. Nah, 1 kan. Maka hasilnya kan sama dengan 2 pangkat sepertiga gitu. Jadi 2 pangkat setengah gitu. 2 pangkat setengah dikalikan 2 pangkat sepertiga. Diproses tadi ini sama dengan 2 pangkat 5/6. Nah,
Jadi gitu. Jadi kenapa ini tadi sama dengan ini ya prosesnya seperti ini. Nah ini bisa diterawang di otak kita masing-masing nanti kalau kita paham. Sama dengan hasilnya ini cukup di otak, bisa diterawang begitu. Tetapi bagi mereka yang pemahamannya masih belum lancar tentang sifat-sifat eksponen beserta operasinya, ya ini saya berikan ya. Nah itulah ini tadi argumentasi kenapa 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiga per 2 pangkat setengah tambah 2 sepertiga itu sama dengan 2 pangkat 5/6. Kemudian yang kedua, ini tadi kan sama dengan 4x. Nah ini itu setelah diproses kan sama dengan 2 pangkat 5/6. Berarti 2 pangkat 5/6 sama dengan 4x. Jadi 2 pangkat 5/6 sama dengan 2 pangkat x. Bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkat sama dengan pangkat. Nah ini x saya bagi 2 dapat x. Ini 2x saya bagi 2 dapat x. 5/6 saya bagi 2 dapat 5/12. Sehingga hasilnya x yang ditanyakan di soal itu terjawab sama dengan 5/12. Demikianlah penjelasannya. Berikutnya adalah soal yang ketiga yang mau saya bahas. Soal SIMA UI tahun 2012. Di situ diketahui x kalikan y sama dengan x pangkat y. Kemudian x per y sama dengan x pangkat 5y. X-nya lebih dari 1, y-nya positif. Yang ditanyakan adalah x kuadrat plus 3y sama dengan berapa ini. Nah itu yang ditanyakan. Nah, akan saya bahas. Nah, akan saya jawab. Yang pertama itu kalau ada xy sama dengan x pangkat y, dapat dipastikan y-nya nanti sama dengan x pangkat y-1. Yang kedua, kalau ada x per y begitu sama dengan x pangkat 5y, ini nanti dapat dipastikan y-nya sama dengan x pangkat 1 min 5y. Nah, ini yang pertama diproses menjadi ini. Yang kedua ini proses juga ini. Sekarang kita hubungkan antara 1 dengan 2. Berarti ini nanti kesimpulannya. Nah, kalau ada y sama dengan x pangkat min 1, y sama dengan x pangkat 1 min 5y, maka kesimpulannya apa? X pangkat y min 1 itu pasti sama dengan x pangkat 1 min 5y. Kesimpulannya pasti itu. Ini nanti disimpulkan begitu. Pastilah y min 1 sama dengan 1 min 5y. Ini nanti coba disimpulkan begitu. Ini saya sana 6y sama dengan 2. Berarti kita simpulkan juga nanti y-nya pasti sama dengan sepertiga. Y-nya sepertiga. Kemudian ketemu y-nya sama dengan sepertiga. Nah, kita ingin menentukan x-nya itu berapa gitu kan? Y-nya itu sepertiga. Nah, ini y sama dengan sepertiga. Bisa dimasukkan ke yang pertama, bisa dimasukkan ke yang kedua. Nah, ya. Jadi nanti ini mulai ini. Kemudian dimasukkan yang pertama ini sepertiga. Berarti kan sepertiga sama dengan x. Hati-hati, x itu. Ini nanti x-nya, y-nya kan sepertiga. Sepertiga dikurangi 1 kan min 2/3.
Kita proses ini kita proses. Ini nanti diproses begitu. Nah, diproses. Ini saya pangkatkan min 3/2. Ini saya pangkatkan min 3/2. Jadi gini. Sepertiga saya pangkatkan min 3/2 begitu. Maka ini X-nya min 2/3 ini juga saya pangkatkan min 3/2. Ini min 2/3 dikali min 3/2 kan 1. Berarti nanti pastilah X-nya itu sama dengan sepertiga pangkat ini. Berarti X-nya nanti sama dengan 3 pangkat 3/2. X-nya pangkat, nah ini X-nya ini. X-nya ketemu ini. Nah. Kemudian berikutnya yang ditanyakan X kuadrat plus 3Y. Nah, berikutnya nanti yang ditanyakan adalah X kuadrat. X kuadrat berarti ini. Kalau ada X kuadrat plus 3 apa Y itu suruh menentukan nilai ini. Berarti ini nanti kan 3 pangkat 3/2 dipangkatkan 2 ditambah 3 dikalikan Y-nya kan sepertiga. Nah, Y-nya sepertiga. Ini kan tinggal 3 pangkat 3 karena dicoret 3 pangkat 3. 2 dengan 2 ini kan habis. Tinggal 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu kan 27. Kemudian 3 dikalikan sepertiga itu kan sama dengan 1. Maka nilainya nanti 28. Inilah nilai 28. Jadi jawabannya 28. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ini menjadi itu? Ya, akan saya jelaskan. Kenapa ini kalau ada X kalikan Y sama dengan X kali Y sama dengan X pangkat Y itu Y-nya sama dengan X pangkat Y min 1. Nah, ini akan saya jelaskan. Di situ harus ada penjelasan. Penjelasan pertama itu kalau ada X kalikan Y sama dengan X pangkat Y begitu. Ini nanti Y-nya kan sama dengan X pangkat Y per X. Nah, gitu. Nah, ini nanti itu kan sebenarnya kan X pangkat Y per X pangkat 1. Nah, coba nanti dengan menggunakan sifat A pangkat M per A pangkat N itu kan sama dengan A pangkat M min N. Sama, hanya itu adalah X, Y-nya adalah M, Y-nya itu adalah M, N-nya itu adalah 1, katanya M min N. Berarti kan sama dengan X pangkat Y min 1. Itulah argumentasinya seperti ini. Jadi sebenarnya ini juga begitu, prosesnya di otak sudah kelihatan. Kalau ada X kalikan Y sama dengan X pangkat Y, berarti Y nanti X pangkat Y per X. Nah, nanti pasti hasilnya Y nanti X pangkat Y min 1 begitu. Nah, ini argumentasinya ini kenapa ini ya saya tulis seperti ini. Sebetulnya ini diproses di otak kita agar hasilnya cepat. Tuh. Kemudian yang kedua, kenapa kalau ada X per Y sama dengan X pangkat 5 pangkat Y, Y-nya itu sama dengan X pangkat 1 min 5Y. Nah, itu. Kenapa itu? Nah, sebenarnya sama dengan kalau ada X kalikan Y sama dengan X pangkat 5Y gitu. Ini Y-nya sana gitu. Itu kan sebetulnya ini sebetulnya ini kan per 1 gitu ya. Begini aja. Ini nanti kan kalau saya kesanakan, nah ini Y sama dengan X per
X pangkat 5Y. Ini saya kesanakan, ini saya kesinikan. Nah, seperti ini kejadiannya. Nah, ini itu tak lain dan tak bukan adalah, kalau dibalik ini kan jarak apa-apa. Ini X pangkat 1 per 5. Sorry kok 5. Berapa itu? X begitu pangkat 5 pangkat Y. X pangkat 5Y. Nah, menggunakan sifat tadi. Nah, coba ini kan sama dengan X, berarti Y-nya nanti sama dengan 1 min 5Y. Setelah argumentasi, kenapa kalau ada X per Y sama dengan X pangkat 5Y itu menjadi Y-nya sama dengan X pangkat 1 min 5Y. Argumentasinya seperti ini. Sebenarnya 1 dan 2 itu argumentasinya sama, analog. Nah, ini saya hapus. Nah, ini kan juga Y-nya sama dengan X pangkat Y min 1. Y-nya juga sama dengan X pangkat 1 min Y. Berarti Y kan sama dengan Y. Berarti ini, nah ini sama dengan ini. Nah, itu. Nah, ini kan sama, yang pokoknya ini sama, maka pangkat sama dengan pangkat. Persamaan eksponen. Maka pangkat, karena ini sama dan pokok sama, berarti Y min 1 sama dengan 1 min 5Y. Ini. Kemudian saya proses aljabar ini. Kedua itu saya tambah 5Y, ini saya tambah 5Y kan 6Y. 5Y yang kanan habis, ini saya, kemudian yang kiri saya tambah 1, maka yang kanan 1 jadinya ini. Berarti Y-nya sama dengan sepertiga. Y-nya sama dengan sepertiga bisa dimasuk ke persamaan 1 ini, juga bisa masuk ke persamaan 2 untuk menentukan apa? X-nya. Nah, sekarang ini Y sama dengan sepertiga itu saya masukkan di persamaan 1. Berarti ini sepertiga sama dengan X pangkat Y min 1. Y-nya tadi siapa? Kan sepertiga. Sepertiga dikurangi min 1 kan min 2 per 3. Saya ulangi. Ini kan dimasukkan di sini. Y berarti sepertiga. Ini X berarti X. Ini kan Y. Y-nya tadi kan sepertiga. Sepertiga dikurangi min 1 kan min 2 per 3. Nah, itu kenapa lahirnya ini. Nah, kemudian dengan manipulasi aljabar kita kan ingin menentukan X supaya X ini tidak berpangkat, artinya pangkatnya 1. Maka ini supaya menjadi pangkatnya 1 saya kalikan min 3 per 2. Karena min 2 per 3 dikalikan min 3 per 2 itu sama dengan 1. Nah, ini kan jadinya X. Karena yang kanan saya pangkatkan min 3 per 2, maka yang kiri saya pangkatkan min 3 per 2. Maka ini itu X. Ini tuh sepertiga dipangkatkan min 3 per 2. Kok tiba-tiba muncul 3 pangkat 3 per 2 jadi positif. Begini. Itu kan sepertiga pangkat min 2 per 3 gitu kan. Ini ya. Nah, ini itu kan sama dengan 3 pangkat min 1. Karena sepertiga itu kan sama dengan 3 pangkat min 1 kan gitu. Dan ini berarti sepertiga ini ya sepertiga pangkat 1 ya 3 pangkat min 1. Ini masih dipangkatkan min 2 per 3 kan begitu ya, itu kurang. Nah, ini kan sama dengan 3 min 1 kalikan min 2 per 3 ya 2 per 3. Nah, sorry, kok min 2 per 3? Ini 3 per 2, ada kesalahan. Sorry, saya tulis balik. Saya ingin menjelaskan ini kenapa sama dengan 3 pangkat 3 per 2. Itu kan sepertiga dipangkatkan min 3 per 2 gitu kan. Ini ingat sepertiga itu sepertiga 1 sama dengan 3 pangkat min 1. Ini tuh 3 pangkat min 1 dipangkatkan min 3 per 2. Min 1 dikalikan min 3 per 2 itu ya 3 per 2. 3 pangkat 3 per 2. Nah, inilah proses kelahiran. Kenapa sepertiga pangkat min 3 per 2 itu melahirkan 3 pangkat 3 per 2. Ya seperti ini, prosesnya seperti ini. Nah, sekarang sudah di ujung perjalanan, Y-nya sudah ketemu. Karena ditanyakan kan X kuadrat per 3Y-nya ketemu.
Kemudian X-nya juga cukup. Kita masukkan X kuadrat plus 3Y. X-nya itu 3 pangkat 3 per 2. Berarti 3 pangkat 3 per 2 itu X-nya. Dipangkatkan 2 karena mana 2. Ditambah 3 dikalikan Y. Ini tadi sepertiga. Nah ini 2 dengan 2 kan 1. Berarti tinggal 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu 27. Ditambah 3 dikalikan sepertiga itu 1. 27 tambah 1 sama dengan 28. Itulah proses bagaimana memproses soal SIMAK UI tahun 2012 yang soalnya seperti ini yang ditanyakan X kuadrat plus 3Y. Ternyata hasilnya adalah 28. Nah, itulah. Jadi pembahasan yang keempat, soal keempat merupakan soal SIMAK UI tahun 2013. Diketahui 3 pangkat Y min X dikali X plus Y sama dengan 1 dan X plus Y dipangkatkan X min Y sama dengan 3. Yang ditanyakan itu adalah X pangkat 3Y. Karena yang ditanyakan X pangkat 3Y, maka harus menentukan X sama Y terlebih dahulu agar kita bisa menentukan nilai X pangkat 3Z. Nah, gini prosesnya. Ternyata soal SIMAK atau origami tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa dipelajari. Maka persiapan dinilah solusi yang terbaik agar kalian nanti lebih siap menghadapi soal menghadapi ujian SIMAK UI atau betul GM. Nah, ini keterampilan memanipulasi aljabar di sini. Keterampilan memanipulasi aljabar. Teori di buku-buku tidak akan tidak akan membahas seperti ini. Tetapi sebetulnya kalau kita paham konsep, ini sebetulnya sudah ada teorinya di buku, di pembelajaran biasa. Nah, ini kita olah yang pertama ini. Ini yang pertama kita olah. Itu nanti pasti X per Y begitu pasti sama dengan 3 pangkat X min Y. Ini yang pertama. Ini diolah menjadi ini. Yang kedua, X plus Y kan dipangkatkan X min Y sama dengan 3. Kita proses di situ. Kita proses sekarang. Yang kedua, dari pengolahan satu ini, yaitu menjadi ini, kita substitusikan ke persamaan kedua ini sama 2 dengan menggantikan X plus Y. Dengan menggantikan X plus Y itu sama dengan 3 pangkat X min Y. Nah, kita ganti itu. Berarti nanti 3 pangkat X min Y, siapa dia adalah X plus Y nya ini, karena X plus Y nya itu dari ini menghasilkan ini. Nah, berarti ini dipangkatkan ini adalah X min Y itu sama dengan 3 pangkat 1. Nah, sehingga nanti diproses, ini nanti diproses begitu, diproses. Ini nanti pakai 3 pangkat X min Y kuadrat itu sama dengan 3 pangkat 1. Sudah, bilangan pokoknya sama, kan begitu. Dan pokoknya sama. Berarti kan pangkat sama dengan pangkat. Berarti ini pangkat sama dengan pangkat. Berarti X Y kuadrat nanti sama dengan 1. Nah, berikutnya nanti diproses begitu. Ini nanti kan X min Y kuadrat min 1 kan sama dengan 0. Nah, proses. Jadi ini jadinya nanti adalah apa? X min Y min 1 begitu. Nah, dikali X min Y plus 1 begitu. Itu sama dengan 0. Faktorkan.
Berarti apa? X min Y min 1 sama dengan 0 atau X min Y plus 1 sama dengan 0. Berarti apa ini? Di sini X sama dengan Y plus 1. Yang di sini X sama dengan Y min 1. Ketemu ada dua hubungan antara X dan Y. Tetapi di situ kita belum menemukan siapa X dan siapa Y. Sekarang saya gunakan ini. Untuk X sama dengan Y min 1, X-nya itu kan sama dengan yang kedua itu Y min 1. Gitu. Ya, X-nya kan sama dengan yang kedua ini Y min 1. Bisa masuk ke persamaan pertama ini atau bisa masuk ke sini. Terserah. Terserah. Ya. X-nya itu bisa masuk ke sini atau masuk ke situ. Nah. Sekarang katakanlah masuk ke yang pertama. Yang pertama ini. Nah. Gantilah X dengan Y min 1. Nah, diganti X sama dengan Y min 1. Sini. Berarti ini jadinya apa? Berarti 2Y min 1. Karena X-nya itu diganti Y min 1. Ini berarti sama dengan 3 dipangkatkan X. X-nya kan Y min 1. Y min 1. Nah, Y min 1 min Y, kan sama min 1. Nah, ini kan. Saya ulangi. Sama ini. X diganti dengan Y min 1. Berarti Y min 1 plus Y. Berarti kan 2Y min 1. X-nya ini diganti Y min 1. Berarti Y min 1 min Y nya hilang, tinggal min 1. Nah, dari sini nanti 2Y nya sama dengan ini nanti pasti sepertiga. Sepertiga ini nanti sepertiga. Karena ya sepertiga ditambah 1. Nah, 2Y nya nanti sama dengan ini nanti pasti 3/3, 4/3. Pasti Y nya nanti sama dengan 2/3. Nah, Y nya 2/3. Dan Y nya 2/3. Sekarang kalau Y nya 2/3, silakan di sini. Nah, dihubungkan. Y nya kan ketemu 2/3. Pasti nanti dari sini nanti ketemu gitu X-nya, karena ini itu 2/3. 2/3 dikurangi 1. 2/3 dikurangi 1. Berarti kan 2/3 dikurangi 3/3. Berarti kan min 1/3. X-nya ketemu, Y-nya ketemu. Yang ditanyakan X pangkat 3Y. X pangkat 3Y. Ya. Berarti nanti X pangkat 3Y berarti sama dengan X-nya siapa? Min 1/9. Min 1/3. Dipangkatkan 3Y ini. 3Y, 3 dikalikan 2/3, pangkat 2 sama dengan 1/9. Itulah yang ditanyakan hasilnya. Jadi X-nya sama dengan X pangkat 3Y itu sama dengan 1/9. Saya jelaskan sekarang. Saya jelaskan.
Kenapa yang jadi pertanyaan? Kenapa tadi persamaan satu ini yang awalnya 3 pangkat Y min X gitu, 3 pangkat Y min X dikalikan X plus Y plus 1 menjadi X plus Y sama dengan 3 pangkat X min Y. Itulah pertanyaan yang harus terjawab gitu ya. Jadi saya ulangi, kenapa 3 pangkat Y min X dikalikan X plus Y sama dengan 1 itu menjadi X plus Y sama dengan 3 pangkat X min Y. Di sini, karena papannya ada cukup, kasih jelaskan. Tapi ini sudah terjawab, X pangkat 3 itu sama dengan 9. Cuma saya akan menjelaskan poin-poin mungkin di antara kalian yang belum paham. Nah, ini yang belum paham akan saya jelaskan. 3 pangkat Y min X begitu katanya dikali X plus Y itu kan sama dengan 1. Ingat, kalau ada A pangkat M gitu kan, ini kan seper A pangkat min M gitu kan sifatnya. Jadi harus matang sifat-sifat eksponen itu, karena satu persoalan itu melibatkan berapa sifat. Jadi sifatnya harus betul-betul matang gitu agar kita bisa menyelesaikan persoalan yang rumit, terutama soal-soal yang berkaitan dengan saringan masuk PTN, baik SBMPTN, UM-UGM atau SIMAK UI. Itu soal-soalnya memang saringan, jadi soalnya tidak mudah. Jadi pada soal-soal eksponen ini kalian harus matang sifat-sifat eksponennya. Nah, A pangkat M itu kan sama dengan 1 per A pangkat min M. Sama di sini kasusnya, sifat ini digunakan sekarang. Kalau ada 3 Y min X itu kan M-nya itu siapa kan ini kan? Nah, ini kan sama dengan 1/3 min Y min E kan begitu kan? Nah ini kan sama dengan 1/3 X min Y. Jadi ini, nah, itu kan min Y gitu. Nah, min E begitu kan saya masukkan dengan min Y. Nah, ini plus X. Ini kan bisa tulis X min Y. Nah itu. Jadi min Y min X itu yang X min Y prosesnya seperti ini. Nah, jadi 3 pangkat Y min X diproses dengan menggunakan sifat A pangkat M sama dengan seper A pangkat min M. Seperti ini prosesnya, ternyata hasilnya ini. Sehingga ini itu menjadi apa? Ini itu menjadi X plus Y per 3 X min Y sama dengan 1. Nah, karena 3 pangkat Y min X diproses seperti ini. Nah, itulah argumentasi kenapa ini menjadi ini sama ini. Tetapi kita harus memberikan argumentasi kenapa ini menjadi ini, gitu kan? Nah, ini terus saya hapus ini. Kemudian ini nanti kedua ruas saya kalikan 3 pangkat ini 1. Berarti nanti kan jadinya kan ini nanti jadinya gitu. Jadinya begitu kan, ini kan X plus Y begitu sama dengan yang ini saya kalikan 3 pangkat X min Y juga saya kalikan 3 pangkat X min Y. Berarti ini 3 pangkat X min Y. Itulah ini tadi ini adalah argumentasi yang saya lingkari. Ini argumentasi kenapa 3 pangkat Y min X dikalikan X plus Y plus 1 itu menjadi X plus Y sama dengan 3 pangkat X min Y. Ya, inilah argumentasinya. Begitu. Nah, terjawab sudah ini menjadi itu dengan argumentasi itu. Berikutnya ini saya hapus untuk menjelaskan sesuatu yang mungkin di antara kalian belum jelas. Ya, sekarang ingat, ini tadi kan olahan yang pertama. Kita masih punya yang kedua. XY-nya itu kan 3 pangkat X min Y. Maka XY-nya ini diganti dengan 3 pangkat X min Y.
jadinya ini. Kenapa ini pangkat 1? 3 itu 3 pangkat 1. Berikutnya X min Y dikalikan X min Y itu bolehlah kita kurung seperti ini. Nah, biar tidak rancu ini ya. Nah ini juga biar tidak rancu, dikurung ini juga tidak apa-apa ini. Nah, X min Y dikalikan X min Y kan X min Y kuadrat. X min Y dikalikan Y dengan X min Y kuadrat sama dengan 1. Nah ini persamaan eksponen. Bilangan pokoknya sudah sama, ini 3, ini 3. Berarti pangkat sama dengan pangkat. Nah ini hasilnya. Nah. Kemudian yang ini saya kurangi ini 1, maka yang kanan saya kurangi ini 1, 0. Terbentuklah seperti ini. Yang jadi pertanyaan, kenapa menjadi seperti ini? Gitu. Yang sudah paham, jelas prosesnya singkat. Yang sudah paham, prosesnya singkat. Saya hanya ingin menjelaskan bagi mereka yang belum paham. Nah, kenapa ini menjadi itu? Ingat ya. Di SMP kita diajarkan guru SMP kita, kalau ada A kuadrat min B kuadrat itu kan sama dengan A. Kemudian apa? Min B dikalikan A plus B, kan itu. Sama, ini kan ada X min Y kuadrat gitu, min 1 itu sebetulnya kan X min Y kuadrat min 1 kuadrat kan gitu. Jadi bentuk ini sudah sama. Ini itu adalah A-nya, ini itu adalah B-nya. Ini A kuadrat, ini B kuadrat. Katanya apa? A min B dikalikan A plus B. A-nya kan X min Y, B-nya 1. Jadi ini itu adalah, nah, biarin A, X min Y begitu. X min Y itu adalah A-nya. A-nya itu X min Y. Dikurangi B, B-nya itu 1. 1. Dikali A, A-nya tadi kan X min Y. Berarti ini X min Y begitu, plus B, B-nya kan sama dengan 1, plus 1. Nah muncullah ini. Jadi kenapa X min Y kuadrat min 1 sama dengan 0 menjadi X min Y min 1 dikali X min Y plus 1 sama dengan 0? Argumentasinya adalah ini. Itu argumentasinya. Ya, lanjut sekarang. Berikutnya kita lanjut. Berikutnya ini. Nah. Terus berikutnya, ini seperti persamaan kuadrat. Kalau ada ini X min Y min 1 dikali X min Y plus 1 sama dengan 0 kan berarti ini sama dengan 0 atau ini sama dengan 0. Berarti X min Y min 1 sama dengan 0 atau X min Y plus 1 sama dengan 0. Diproses sehingga X ketemu Y plus 1. Nah, X ketemu Y min 1. Nah, itu belum ketemu siapa X dan siapa Y, tetapi sudah ketemu hubungan antara X dengan Y. Yang kita targetkan adalah X pangkat 3Y, maka kita sudah tentukan X dan tentukan Y. Nah, X yang kedua yang saya pakai, nanti silakan menggunakan X yang pertama, prosesnya sama. Saya menggunakan X yang kedua, X-nya itu Y min 1. Kenapa saya memilih ini? Setelah saya lihat di opsi jawaban, yang X sama dengan Y plus 1 itu tidak ada jawabnya. Ya, artinya tidak ditulis opsinya di opsi. Ya. Nah. Sekarang ini X, saya pilih yang kedua, X sama dengan Y min 1. X, Y min 1. Ingat, nah, ini itu kita kan ingin menentukan X-nya sama Y-nya. X-nya, hubungan X sama Y ketemu. Nah, X sama dengan Y min 1 ini bisa dimasukkan ke yang pertama ini, bisa dimasukkan yang kedua. Sama nanti hasilnya. Saya pilih saya masukkan ke yang pertama. Kalian coba nanti kalau masukkan yang kedua akan sama nanti.
Nah, saya pilih yang sini. Artinya X-nya itu diganti Y-1. X-nya itu saya ganti Y-1 kan Y-1 ditambah Y, berarti kan 2Y-1. Nah, sama dengan 3. Ini kan X-nya itu adalah Y-1. Saya masukkan Y-1 min Y, berarti Y-nya hilang, tinggal min 1. Nah, ini. Kemudian diproses ini 2Y nanti sama dengan ini saya tambah 1, maka ini saya tambah 1. 2Y nya sama dengan 4/3. Ini saya bagi 2 dapat Y, saya bagi 2 dapat 2/3. Y nya ketemu 2/3. Padahal kalau ada hubungan antara X dan Y, X nya kan Y min 1, Y nya diganti 2/3. 2/3 diganti 2/3 dikurangi 2/3 dikurangi min 1, berarti 2/3 min 3/3 sama dengan 1/3. Sudah X nya ketemu, Y nya sudah ketemu, target yang kita incar sudah berhasil. Tinggal masukkan kan X sama dengan 3 pangkat Y. X nya itu ketemu min 1/3, Y nya itu 2/3. 3 dikalikan 2/3 ya sama dengan 2, berarti min 1/3, maka 2 sama dengan 1/9. Itulah hasilnya. Jadi itulah penyelesaiannya. SIMAK UI tahun 2013. Inilah pembahasan eksponen SIMAK UI dan UM-UGM. Ini merupakan video pertama. Karena soalnya banyak, tidak mungkin saya jadikan dalam satu video. Maka kemungkinan ada sekitar 3 video tentang pembahasan SIMAK UI dan untuk UGM matematika dasar. Ini masih matematika dasar. Karena soalnya banyak, nanti saya bagi insya menjadi 3 video. Untuk video yang pertama saya kirim sampai di sini. Semoga bermanfaat. Tunggu video kedua saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.